Setiap kali hujan turun di pusat kota Sumeneb, yang datang bukan hanya air, tapi juga pertanyaan besar tentang arah pembangunan daerah ini. Banjir seolah menjadi rutinitas tahunan, bulanan, bahkan juga harian. Mengenai jalan utama, melumpuhkan aktivitas pendidikan, menghambat perniagaan, dan mengganggu dunia ekonomi masyarakat. Jika kondisi ini terus berulang, maka banjir tidak lagi biasa dipandang sebagai peristiwa alam biasa, melainkan sebagai persoalan kebijakan publik dan tata kelola ruang. Secara empiris, pusat kota Sumeneb itu mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir ini. Alih fungsi lahan, minimnya ruang terbuka hijau, penyempitan drainase, serta pembangunan yang tidak sepenuhnya berbasis kajian daya dukung lingkungan menjadi faktor yang berulang disebut dalam berbagai diskursus akademik tentang banjir perkotaan. Dalam kajian tata kota, wilayah perkotaan idealnya memiliki sistem drainase terpadu, daerah resapan air yang memadai, dan kebijakan pengendalian pembangunan. Namun di Sumeneb, fenomena genangan air pasca hujan menunjukkan adanya ketimpangan antara rencana tata ruang dan implementasi di lapangan. Akibatnya, air hujan yang seharusnya diserap tanah justru terjebak di badan jalan dan pemukiman warga. Jika banjir ini hanya disandarkan kepada satu kata, takdir Tuhan, maka kita sedang mengabaikan prinsip dasar ilmu kebencanaan dan perencanaan wilayah. Hipotesis yang dapat diajukan adalah banjir di pusat kota Sumeneb merupakan hasil dari interaksi antara faktor alam dan kegagalan tata kelola kebijakan serta infrastruktur. Ketika kebijakan ada tetapi tidak dijalankan secara konsisten, ketika pembangunan lebih berorientasi pada pertumbuhan fisik tanpa analisis lingkungan, maka banjir menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dalam perspektif kebangsaan, ini bukan hanya masalah lokal, tetapi cerminan bagaimana negara melalui pemerintah daerah hadir atau absen dalam menjamin hak dasar warga atas lingkungan yang aman dan layak. Lalu pertanyaannya, apakah Sumeneb harus seperti ini selamanya, terus-menerus seperti ini? Jika setiap hujan berarti lumpuhnya kota, terhambatnya sekolah dan pendidikan, terganggunya ekonomi rakyat kecil, maka secara logika kebijakan, pusat kota Sumeneb layak disebut sebagai wilayah rawan atau bahkan darurat banjir. Dan jika pemerintah kabupaten belum mampu menghadirkan solusi yang benar-benar solutif, maka kejujuran kebijakan menuntut adanya pengakuan kondisi darurat tersebut, bukan sekedar normalisasi masalah. Dalam rangka kebijakan publik, penanganan banjir seharusnya dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Yang pertama, audit tata ruang dan drainase kota. Terus yang kedua, penegakan kebijakan pemanfaatan ruang. Terus yang ketiga, pendekatan ekologis dan partisipatif. Terus yang terakhir, ada transparansi dan akuntabilitas publik. Karena pada wujudnya sebuah pencegahan atau penanganan itu harus diumumkan kepada publik sehingga rakyat itu bukan hanya sekedar subjek, tapi juga menjadi objek dari sebuah kebijakan. Dan pada simpulnya, banjir di Sumeneb itu bukan hanya sekedar air yang meluap, tapi sinyal keras bahwa ada yang tidak beres dalam cara kita merencanakan dan mengelola kota. Dalam perspektif kebangsaan, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari risiko yang seharusnya bisa dicegah. Jika banjir terus dianggap biasa, maka yang dinormalisasi bukan hujan, melainkan kegagalan kebijakan. Dan titik itu masyarakat berhak bertanya, apakah pembangunan ini benar-benar untuk rakyat, atau justru sedang meninggalkan mereka dalam genangan yang sama, tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan hari demi hari. Chef Sumeneb.